Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan di dalam sarapan rohani di Jemaat Galang Ningiang Abian Base. Saat ini hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan untuk menuntun kita di sepanjang hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang boleh menyertai istirahat malam kami. Dan di pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kami untuk memulai hari ini. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, sebelum kami melakukan setiap pekerjaan kami, bahkan studi kami ya Tuhan, tuntun sertai kami, sehingga kami boleh melandaskan hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan, kami siap mengisi kehidupan kami dengan sabda dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 46 ayatnya yang ke-8 dan juga Markus 6 ayatnya yang ke-34. Demikian sabda Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dan dalam pembacaan kedua, Markus 6 ayat yang ke-34, ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Pembacaan firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema belas kasihan Allah bagi umatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belas kasihan merupakan sebuah emosi manusia yang muncul karena melihat penderitaan orang lain. Perasaan tersebut lebih kuat dari rasa empati, sebab tidak hanya berhenti pada usaha menempatkan diri pada apa yang orang lain rasakan, melainkan ada kegerakan untuk mewujudkan rasa itu dalam tindakan menolong. Belas kasihan inilah yang mendorong Yesus sehingga Ia mampu mengesampingkan ego dan kebutuhannya untuk menyendiri dan beristirahat. Ketika Ia melihat orang banyak datang untuk bertemu dengannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus melihat mereka dikatakan bagaikan domba yang tidak mempunyai gembala. Hal ini merupakan sebuah frasa yang menggambarkan bahwa tidak adanya sosok pemimpin yang melindungi, yang mencukupi kebutuhan mereka, bahkan menjaga keselamatan orang-orang tersebut. Oleh karenanya hati Yesus menjadi tergerak untuk melayani dan juga mencukupi kebutuhan mereka. Jadi tidak hanya sampai melayani, tapi juga Yesus sendiri yang mencukupi kebutuhan mereka. Demikianlah besarnya belas kasihan Tuhan kepada umat yang memerlukan perlindungannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur pun turut menyaksikan hal tersebut di dalam kehidupannya. Ia menggambarkan Allah sebagai kota benteng yang selalu berdiri teguh dan memberi pertolongan kepada umat yang datang kepadanya. Jadi Allah digambarkan sebagai kota benteng yang selalu berdiri teguh. Kita tentu tahu bahwa kota benteng itu berarti bangunan yang kuat, bangunan yang berdiri teguh di mana orang-orang berlindung di dalamnya. Dan memberi pertolongan kepada umat yang datang kepadanya. Pertolongan itu diberikan bukan karena mereka adalah orang-orang yang layak untuk menerimanya, melainkan murni karena belas kasihan daripada Allah. Bagi mereka yang percaya dan mau berlindung dalam naungannya, maka Allah berkenan untuk melayani serta menyertai mereka. Jadi satu hal yang diperlukan oleh umat ialah mau percaya. Jadi dengan percaya,
Mereka akan mendapatkan pelayanan daripada Tuhan, Tuhan akan melayani mereka, dan juga akan menyertai mereka. Demikianlah cara Tuhan memandang kita dengan belas kasihan-Nya. Ia tidak hanya merasakan apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan kita di dunia ini, namun Ia juga Allah yang hadir untuk mewujudkan perlindungan bagi setiap kita yang memohon pertolongan-Nya. Jadi Tuhan juga adalah Tuhan yang hadir ketika kita memohon kepada-Nya, meminta perlindungan-Nya. Melalui belas kasihan Tuhan yang sudah kita terima, kita pun didorong untuk lebih berarti bagi sesama. Jadi apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, contohkan kepada kita, pada saat ini kita didorong, kita diminta untuk hidup lebih berarti bagi sesama. Memberi bantuan, meringankan orang yang berbeban, merawat yang sakit dan terluka. Ini adalah tindakan kasih yang diharapkan bagi kita semua, umat Tuhan, untuk dapat melakukannya dan meneladani belas kasihan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita pun telah hadir atau telah menghadirkan makna sesungguhnya dari belas kasihan Tuhan, yaitu tolong-menolong, melindungi, dan menyertai. Karena belas kasihan bukan sekedar ikut merasakan, tetapi juga bagaimana kita mewujudkan tindakan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Jadi tidak hanya sebatas perkataan kasihan, tetapi bagaimana tindakan kita juga menunjukkan bahwa kita juga ikut berbelas kasihan terhadap mereka dengan pertolongan yang tentu bisa kita berikan kepada sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pada saat ini kita meneladani Yesus dalam memberi belas kasihan kepada umatnya. Marilah kita mulai untuk menaruh belas kasihan kepada sesama kita yang menolong, yang perlu pertolongan, menaruh belas kasihan kepada sesama kita yang sungguh-sungguh ada di sekitar kita, yang kita lihat mereka butuh pertolongan kita. Marilah kita mendengarkan mereka, marilah kita menaruh hati pada mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap kita, boleh menuntun kita terkhususnya di dalam memulai hari ini, sehingga kita memulainya dengan bersyukur kepada Tuhan dan juga belajar untuk menaruh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami berbelas kasihan kepada sesama kami, tidak hanya sebatas perkataan, tetapi juga melalui tindakan ya Bapa. Ajari kami ya Bapa di dalam tindakan-tindakan kami untuk menunjukkan bahwa kami mengasihi mereka, bahwa kami sungguh-sungguh rindu untuk menolong kehidupan mereka yang berkekurangan ya Bapa. Sertai kami ya Bapa dan lindungilah kami. Saat ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami akan memulai kehidupan kami dengan pekerjaan. Kami akan memulai kehidupan kami dengan pendidikan kami. Tuhan berkatilah kami agar dalam setiap hal yang kami lakukan, kami boleh mendasarinya di dalam Tuhan, dan setiap pekerjaan kami, pendidikan kami juga boleh berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa bagi jemaat-jemaat kami, terkhususnya di jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Tuhan berkatilah pendeta, vikaris, para majelis, para jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan bimbing sertai satu persatu dalam setiap tugas pelayanan mereka. Tuhanlah yang boleh berkuasa atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh berjalan hanya bersama Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi sinode kami, sinode GKPB. Tuhan berkatilah setiap pemimpin-pemimpin kami dan juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan di Pulau Bali ini,
agar kami boleh senantiasa melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah negara Indonesia ini, beserta dengan seluruh pemimpin dan juga warganya. Tuhan naungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan setiap pelayanan kami dengan bersuka cita. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap hal yang kami kerjakan di hari ini. Tuhan sertai, lindungi, agar kami boleh senantiasa melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan saja. Ampuni segenap salah dan dosa kami, dan kiranya kasih karunia daripada Allah Tritunggal boleh menyertai dan memberkati serta melindungi kehidupan kami sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat melanjutkan setiap aktivitas kita di pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom.